Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Graciana Oba akan menjelaskan cara-cara mengoperasikan MS Word tingkat dasar. Untuk memulai membuka MS Word, seperti yang dijelaskan pada tahap sebelumnya, dapat dibuka melalui program menu dan melalui desktop. Setelah dibuka, untuk masuk ke dokumen baru dengan membuka blank dokumen. Tahap selanjutnya adalah kita masuk ke dasar-dasar MS Word. Hal yang pertama yang perlu dijelaskan ialah proses mengetik, membuat ketebalan huruf miring, dan huruf bergaris bawah, serta penyimpanan kopi dan paste, atau membuat tabel, lalu mengatur layout kertas, atau per setup kertas, dan tab penyimpanan. Kita awali dengan mengetik beberapa kalimat, untuk selanjutnya dibuka penebalan huruf, garis miring, dan underline. Saya awali dengan mengetik. Belajar MS Word dasar. Untuk membuat penebalan huruf, langkah pertama ialah memblok semua kalimat atau salah satu kata, lalu pada menu Home, kemudian pilih font dan ikon bold. Untuk garis miring atau huruf berletter miring, dengan mengklik italic sementara. Untuk huruf bergaris bawah, dengan mengklik underline, atau juga melalui langkah singkat dengan mengklik Ctrl U pada keyboard. Untuk underline, Ctrl I pada keyboard. Untuk garis miring dan Ctrl B pada keyboard. Untuk penebalan huruf. Selanjutnya kita akan belajar membuat tabel. Langkah pertama kita masuk di menu insert. Misalkan tabel yang dibuat adalah tabel daftar hadir, yang terdiri dari nomor, nama, kemudian jabatan, dan tanda tangan. Atau 5 kolom dan jumlah peserta 30 orang. Jadi, harus dengan mengklik tabel, kemudian akan muncul insert tabel kolom, membuat kolom, kemudian membuat baris 30 lalu klik OK. Selanjutnya kita memberi nama pada masing-masing kolom nomor, nama, jabatan, tanda tangan, dan keterangan. Seperti yang dapat dilihat pada monitor ini, jumlah kolom 5 dan jumlah baris sebanyak 30. Untuk nomor bisa diinput dari nomor 1 sampai angka 30. Dan untuk nama dengan mengklik dari setiap peserta, jabatan dari masing-masing peserta, dan tanda tangan dari masing-masing peserta. Ini sebagai contoh saja. Langkah selanjutnya kita mengatur settingan kertas, yakni masuk di menu page out, lalu klik page setup, lalu masuk untuk margin, untuk mengatur bagian tab atas kertas, bawah kertas, atau bottom, kalau lebar kiri kertas, atau left, dan kanan kertas atau right. Untuk makalah atau karya ilmiah, biasanya top disetting di ukuran 4 cm, left 4 cm, bottom 4 cm, dan right 3 cm. Kemudian masuk ke paper. Untuk pilih kertas atau karya ilmiah atau makalah, biasanya menggunakan kertas A4 atau kuarto, lalu klik OK. Untuk membuat pewarnaan pada kolom, kita masuk ke menu desain, lalu mengklik kolom,
Lalu pilih warna sesuai warna yang kita inginkan. Untuk membuat pewarna pada bagian atas kolom tabel, bisa mengklik masuk di menu Home dan mengklik pada bagian paragraf dan pilih shading, lalu pilih warna sesuai yang kita inginkan. Dan warna akan berubah sesuai apa yang kita inginkan. Tahap awal sebelumnya ialah kita harus memblok pada kolom atau tabel tersebut. Selanjutnya, tingkat dasar yang sering digunakan ialah copy, paste, dan save, termasuk cut atau pemilihan data. Mengcopy ialah menyalin dokumen atau tabel atau data apapun atau gambar dari dokumen yang pertama ke dokumen lainnya. Seperti contoh yang saya terapkan di bawah ini. Ini adalah proses mengcopy. Pertama, blok, kemudian klik Ctrl C atau klik copy pada menu Home. Selanjutnya paste atau paste dalam bahasa Indonesia pada tempat yang kita inginkan. Lalu untuk cut ialah proses pemindahan dokumen data, gambar, atau file apapun dari menu sebelumnya ke menu tempat yang baru yang kita inginkan. Seperti contoh di bawah ini. Klik cut pada menu Home atau mengklik Ctrl X pada keyboard. Lalu blok pada tempat pemindahan baru dari klik Ctrl F pada keyboard atau paste pada menu Home. Selanjutnya, proses penyimpanan. Penyimpanan adalah tahap akhir dan tahap yang paling penting dalam mengakses file dan dokumen yang kita ketik. Langkah penyimpanan dimulai dengan mengklik menu file dan klik save, lalu pilih tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan bisa disimpan di mail dokumen yang tertera pada sistem atau file C pada komputer atau data D, data E, atau penyimpanan eksternal seperti flash disk, atau SSD. Setelah kita mengklik tempat penyimpanan, kita beri penamaan pada file yang akan kita beri dan file yang akan kita simpan. Selanjutnya klik save. Selain dengan menggunakan menu file, juga bisa mengklik Ctrl S pada keyboard. Seperti penyimpan yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, cara membuat daftar isi. Langkah pertama sebelum kita membuat daftar isi, kita perlu mengetik dahulu daftar isi yang akan kita buat. Setelah daftar isi diketik, selanjutnya kita perlu mengklik pada bagian tabulasi yang ada di bagian kiri daster atau ruler. Kita harus memilih tabulation kanan atau right tabulation. Selanjutnya kita mengklik pada ruler di angka 13 cm atau 14 cm, 13 dan 15 cm. Setelah mengklik right tab pada angka 14 cm, selanjutnya kita blok mulai dari kata pengantar sampai dengan bagian akhir dari pendahuluan. Setelah itu kita klik pada tabulasi kanan di angka 13, selanjutnya kita pilih leader tabulation dengan mengklik titik di nomor 2, lalu klik OK. Untuk membuat daftar isi, kita tinggal menekan tombol tab. Setelah menekan tombol tab, akan membentuk titik yang seperti terlihat pada monitor. Lalu, bagian yang paling kanan di angka 14,5 cm dan membuat penomoran halaman. Contoh, untuk kata pengantar diberi halaman I1, daftar isi diberi halaman I2, lalu pendahuluan
untuk bab 1 diberi halaman 1, latar belakang halaman 1, perumusan masalah halaman 2, sistematika penulisan masalah halaman 2, dan tujuan masalah halaman 3. Dan inilah kira-kira dasar-dasar membuat daftar isi. Sebagai akhir dari semua kerja pada MS Word dan juga Excel, tahap akhir ada dengan menyimpan dokumen dengan mengklik menu Save sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Sekian dan terima kasih.